mati nggak mau sholat juga. Pulangin dia ke rumah orang tuanya. Belum masuk talak ya. Ini hati-hati lo bu, hati-hati. Itu haknya seorang suami. Kembaliin ke rumah orang tuanya. Bilang sama orang tuanya, ibu, bapak, saya belum berhasil untuk mendidik anak ibu bapak untuk ibadah. Mungkin di tangan bapak sama ibu, ini anak bisa jadi ibadah istri saya. 3 bulan, mau sebulan, mau 2 bulan, terserah. Begitu dia pulang, masih belum mau ibadah juga, masukin talak 1. Jadi kalau orang punya cerai, jangan punya cerai sekedar nggak punya ekonomi turun, uang nggak punya, ya udah saya talak. Lah, bukan begitu. Kalau syariat yang tidak ditegakkan, boleh dimasukkan talaknya. Tapi kalau syariatnya jalan, duit nggak punya, iya dah bareng-bareng. Istri sholat duha, suami ikhtiar. Paham? Tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Ngaji, makanya ngaji. Sampah yang ada di dalam rumah nggak boleh terlihat. Ingat ya, karena sampah di rumah itu nggak boleh terlihat. Bikin satu, tutup, itu nggak apa-apa. Kalau walaupun itu di dalam rumah, yang penting tertutup. Kalau dia terbuka, cepet keluarin dari rumah. Jangan dibuang ke rumah tetangga ya, nggak boleh. Buang aja, taruh di depan rumah, taruh di luar. Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah. Ini Nabi loh yang ngajarin. Kalau satu lagi, ini yang perawan biasanya nih. Neng, oi, kalau nyapu jangan disisain. Habis maghrib nyapu, nggak boleh. Mau siang-siang, mau pagi-pagi nyapu, selesaikan. Ini kagak, nyapu-nyapu, taruh di pojokan rumah. Itu mau ngapain berubah jadi duit? Buang, jangan dikumpulin. Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar. Paham ya? Dimulai dari sekarang nih, besok udah harus dirubah kehidupan kita. Paham? Insya Allah. Kan kita mau hidup berkah sama-sama, betul? Mau hidup berkah, mau hidup kaya. Mau berkah, mau kaya. Nggak mau kaya, lu pelin-pelan lu ah. Mintanya apa? Kaya namun berkah. Tahu nggak sih arti berkah? Arti berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Jadi minta sama Allah hidup berkah aja udah. Umur berkah, rezeki berkah, suami, istri, anak, semua berkah. Kalau semuanya berkah, ya Allah tenang hidup. Nggak ada tiap hari pusing. Yang terakhir dari saya, lahir nggak nih? Lahir ya. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Selepas dari semua yang tadi saya bicarakan tentang ilmu dari Nabi Muhammad SAW, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Akhir-akhir ini udah banyak yang lupa syukur kepada Allah. Lupa luar biasa. Banyak yang kufur kepada Allah. Ada orang udah disayang luar biasa, dipercaya betul-betul, tapi korupsi. Ada yang begitu. Ada orang yang disayang, didengerin, diterima tampungannya. Ada aja yang nyakitin hati, hidup kurang syukur. Kalau kita sudah dipercaya, pegang kepercayaan itu. Jangan pernah yang sekali-kali, sekalipun 1000 perak, itu akan menjadi nyusahin kita di dunia, nyusahin kita di akhirat. Hati-hati, uang yang kita nggak tahu, diambil sama orang, itu namanya zalim. Tahu arti zalim? Tahu nggak arti zalim? Sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya.
Bukan berarti menzalimi orang itu sampai sakit hati, bukan juga seperti itu, bukan. Zalim bukan yang pada tempatnya, sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Sekarang saya ceramah, duduk di atas panggung, ini boleh. Saya didudukin di dalam dapur, pantas nggak? Pantas nggak? Lu bilang pantas, kelewatan. Setiap apa yang sudah diberikan sama Allah, kita wajib syukur. Jangan pernah khianat kepada makhluk Allah. Nggak ada miskin di dalam Al-Quran, nggak ada kata miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang kaya dan yang berkecukupan. Allah nggak pernah suudzon sama hamba. Kita terus yang suudzon sama Allah. Ini kurang, itu kurang, ini kurang, semuanya serba kurang. Alhamdulillah, di dalam kitab salah satu yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada orang soleh, orang yang ibadah, ahli ibadah, dikasih umur 100 tahun. Dikasih umur 100 tahun, 100 tahun itu dia nikmatin ibadah 80 tahun. 80 tahun nikmat ibadah, gak pernah kesingkir. Yang wajib, yang sunnah, semua dijalani. Begitu saatnya dipanggil di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai para malaikatku, bawalah hambaku ini, masukkan dia ke dalam surga karena rahmah dariku, karena kasih sayangku, kata Allah, bukan karena ibadahnya dia. Ini hamba ngomong, ya Rabb, aku masuk karena rahmah darimu. Bukankah aku semasa hidupku di dunia aku selalu beribadah kepadamu, ya Allah? Bukankah aku masuk karena hasil ibadahku kepadamu? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai hambaku, sekarang aku coba dan aku izinkan engkau untuk menimbang nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Malaikat suruh congkel bola matanya. Dicongkel bola matanya, ditimbang amal ibadahnya 80 tahun. Amal ibadahnya 80 tahun disuruh timbang dengan satu bola mata, lebih berat bola mata dengan nikmat yang luar biasa. Kita syukur sama Allah. Satu bola mata ini nikmat dari Allah. Tangan nikmat dari Allah. Telinga, ya Allah, bukan lagi nikmat dari Allah, udah super nikmat. Coba umur sudah makin banyak, kenikmatan telinga dicabut. Orang ngomong, hah? Apa jenenge? Udah terus. Ini mulut kan nikmat. Allah kasih kita begitu lahir, nggak punya gigi, betul? Makannya lembek-lembek, betul? Muanya di blender, bener nggak? Di blender ya minimal diulek. Makan bisa langsung telan. Begitu tua sama nggak? Begitu tua balik lagi, nggak ada lagi giginya.